Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Iwan Permana Suwarna, MPD, selaku Ketua Jurusan Program Studi Tadris Fisika. Yang saya hormati Ibu Kinkin Suwartini, MPD, selaku dosen penguji 1. Yang saya hormati Ibu Devi Solehat, MPD, selaku dosen penguji 2. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya kita bisa berkumpul dengan acara sidang online dengan keadaan sehat walafiat. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Berkat perjuangan beliaulah kita keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman keislaman yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Fel Ataki dari Program Studi Tadris Fisika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta akan mempresentasikan mengenai skripsi saya dengan judul Analisis Argumentasi dalam Sosio-Scientific Issues. Baik, langsung saja. Baik, pertama adalah bab 1. Dalam bab 1 ini terdiri dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah pada penelitian ini pada abad 21 dibutuhkan paradigma baru untuk memenuhi tantangan-tantangan baru pada abad tersebut. Namun paradigma baru tersebut mengalami pergeseran sehingga peserta didik dituntut untuk memiliki 4 keterampilan. Yang pertama, keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, keterampilan berkolaborasi. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Dan yang keempat, kemampuan memecahkan masalah. Keterampilan berpikir kritis bisa dikembangkan dengan cara mengasah keterampilan argumentasinya berdasarkan studi pendahuluan pada sekolah menengah atas daerah Tangerang Selatan menyatakan bahwasannya siswa belum mampu menyatakan konsep-konsep sains dalam pembelajaran. Namun siswa lebih mampu menyelesaikan soal secara matematis saja. Sehingga dalam pembelajaran dibutuhkan stimulus untuk meningkatkan argumentasi. Stimulus tersebut adalah dengan mengaitkan socio-scientific issues dalam pembelajaran. Sehingga selama 5 tahun terakhir ini, beberapa peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai keterampilan argumentasi, yang mana hasil penelitian tersebut keterampilan argumentasinya bervariasi, sehingga penulis tertarik untuk mencari kebenaran dalam penelitian tersebut. Yes. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang pertama adalah keterampilan argumentasi di jenjang SMA belum diketahui, dan yang kedua belum diketahui secara umum bagaimana level argumentasi, sehingga muncul batasan-batasan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, peneliti hanya berfokuskan pada analisis argumentasi dalam socio-scientific issues, dan yang kedua, subjek penelitian berupa artikel yang dipublikasikan dari rentang tahun 2016 hingga 2020 saja. Dari batasan tersebut lahirlah rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu
bagaimana keterampilan argumentasi siswa SMA dari hasil penelitian sebelumnya yang terdapat dari beberapa artikel 5 tahun terakhir ini, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui keterampilan argumentasi siswa berdasarkan kajian terhadap 10 literatur dengan periode 5 tahun terakhir. Selanjutnya, bab 2 berisi landasan teori dan kerangka konseptual. Di sini ada beberapa teori yang mendukung dalam penelitian ini, yaitu menurut Karaf, argumentasi didefinisikan sebagai suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Adapun komponen argumentasi di sini adalah menurut komponen argumentasi Tolmin, yaitu yang pertama data, yang kedua claim, dan yang ketiga warrant, dan yang keempat backing, yang kelima qualifier, dan yang keenam adalah rebuttal. Adapun menurut Zeitler, SSI merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menstimulasi perkembangan intelektual, moral dan etika, serta kesadaran dalam hubungan antara sains dan kehidupan sosial. Selanjutnya ada beberapa hasil penelitian yang relevan. Di sini ada beberapa hasil penelitian relevan, namun saya tidak memaparkan semuanya. Saya hanya memaparkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Su Seng Lin dan Joel G. Mintz pada tahun 2010 yang berjudul Learning Argumentation Skill Through Interaction in Social Scientific Issues, The Effect Ability Level. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa berkemampuan tinggi secara signifikan lebih baik daripada siswa yang berkemampuan rendah dalam menghasilkan argumentasi secara lengkap. Selanjutnya adalah kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah ada empat keterampilan pada abad 21. Yang pertama, keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, keterampilan memecahkan masalah. Yang ketiga, keterampilan berkolaborasi. Dan yang keempat, keterampilan berkomunikasi. Keempat keterampilan ini bisa dikembangkan dengan cara mengasah keterampilan argumentasinya. Nah, keterampilan argumentasi ini dapat distimulus dengan pembelajaran yang dikaitkan dengan social scientific issues. Namun keterampilan argumentasi ini belum diketahui sehingga perlu diadakan kajian literatur. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara apa yang akan terjadi dalam penelitian ini, yaitu pembelajaran yang dikaitkan dengan social scientific issues akan dapat melatihkan keterampilan argumentasi siswa. Selanjutnya, bab 3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini berisi tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian berada di program studi pendidikan fisika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Waktu efektif pelaksanaan penelitian mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2020. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan sumber data sekunder. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data penelitian berupa artikel yang relevan atau yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Kemudian, teknik analisis datanya adalah dengan mencari sumber data, mengumpulkan data, menelaah data, mempelajari dan menyatukan data. Nah, selanjutnya adalah bab 4, hasil penelitian. Hasil temuan dari penelitian ini adalah didapatkan dari artikel-artikel
yang terdiri dari 7 artikel internasional dan 3 artikel nasional pada jenjang SMA. Dari beberapa artikel tersebut, penulis menganalisis data hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Setelah melakukan analisis terhadap artikel-artikel tersebut, hasil penelitian kemudian dipaparkan dalam bentuk narasi dengan cara setiap artikel yang dikaji dipaparkan apa adanya tanpa menyertakan data primer atau tidak dalam pengamatan langsung. Hasil dari analisis argumentasinya disesuaikan dengan komponen argumentasi Tolmin yang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa level, yaitu level 1 sampai dengan level 5. Level 1 yaitu klaim sederhana melawan klaim lain yang bertentangan tanpa data pendukung. Maksudnya di sini adalah dalam suatu diskusi kelompok dalam pembelajaran, masing-masing kelompok mengemukakan pendapatnya, kemudian mengemukakan sebuah klaim, namun klaim yang dipaparkan tersebut tidak mengandung data pendukung. Selanjutnya, pada level 2, argumentasi yang dikemukakan oleh seseorang dalam berdiskusi terdiri dari klaim yang berisi data namun tidak mengandung bantahan. Selanjutnya, pada level yang ketiga, argumentasi yang dikemukakan terdiri dari klaim yang berisi data, dukungan, namun berisi bantahan yang lemah. Begitu. Selanjutnya, level 4 adalah argumentasi yang disampaikan oleh seseorang dalam berdiskusi terdiri dari klaim yang berisi data, dukungan, serta bantahan yang teridentifikasi secara jelas. Adapun level yang terakhir yaitu level tertinggi dalam argumentasi, yaitu pada level 5. Argumentasi pada level 5 ini terdiri dari klaim yang berisi data, dukungan, bantahan yang lebih dari satu, sehingga argumentasi yang disampaikan menjadi lebih utama. Selanjutnya, hasil penelitian analisis argumentasi dalam sosio-scientific issues pada jenjang SMA. Yang pertama, siswa kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 memiliki tingkat argumentasi awal yang sama, yaitu pada level 1 sampai level 2. Kemudian yang kedua, argumentasi siswa meningkat sampai level 5 setelah mengaitkan SSI dalam pembelajaran di kelas. Adapun yang ketiga, argumentasi lisan siswa lebih tinggi dibandingkan dengan argumentasi tertulis. Yang keempat, topik yang disajikan ini meliputi topik yang ada dalam materi biologi, kimia, dan fisika yang mengandung unsur SSI. Hasil argumentasi dari ketiga materi tersebut relatif sama, yaitu dari level 1 sampai level 5, dengan argumentasi tertulis sampai level 4. Kemudian yang kelima, siswa perempuan cenderung lebih memiliki argumentasi lebih tinggi dari siswa laki-laki. Yang terakhir, yang keenam, keterampilan argumentasi siswa meningkat jika mengaitkan pembelajaran di kelas dengan sosio-scientific issues. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah penulis banyak menemukan ketidaksesuaian isi dengan artikel ketidaksesuaian isi artikel dengan judul penelitian, sehingga meskipun judul artikel tersebut memiliki unsur yang sesuai bahan yang dikaji, isinya kurang menunjukkan hasil argumentasi secara jelas. Adapun yang kedua, hasil dari analisis argumentasi siswa SMA pada peneliti sebelumnya perlu memerhatikan ketelitian dan berhati-hati dalam mengkaji artikel tersebut, sehingga seluruh keterbatasan dan kelemahan penelitian ini memberikan dorongan kepada penulis untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam mengkaji serta menyimpulkan hasil dari analisis. Kemudian, kesimpulan dari penelitian ini adalah keterampilan argumentasi siswa jenjang sekolah menengah atas terdapat pada level 1 sampai level 5. Namun tidak semua siswa mampu mencapai level 5. Dan siswa perempuan cenderung
memiliki argumentasi yang lebih tinggi dari siswa laki-laki. Yang kedua, siswa cenderung lebih memberikan argumentasinya ketika pembelajaran dikaitkan dengan social scientific issues. Itu saja yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.